Bapak Ibu, pendaftar CPNS 2024, apakah sudah mengecek hasil seleksi administrasinya? Barangkali ada yang tidak lolos seleksi administrasi dan ingin mengajukan sanggah. Nah, di video ini saya akan menjelaskan cara yang benar untuk mengajukan sanggah agar nanti sanggahannya bisa diterima. Oke, yang pertama, sebelum mengajukan sanggah, silakan dulu dipahami prinsip dan tujuan dari sanggahan itu. Nah, yang pertama di sini, sanggah itu dilakukan untuk mengkoreksi kesalahan panitia atau verifikator, bukan memperbaiki kesalahan pelamar. Nah, seperti apa maksudnya? Misalkan Bapak Ibu mengalami alasan TMS itu, yaitu kartu tanda kependudukan atau identitas kependudukan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan. Sehingga silakan Bapak Ibu cek faktanya di kolom setelah mengajukan sanggah itu kan ada nanti Bapak Ibu bisa melihat berkas yang terupload. Nah, cek faktanya di situ, barangkali KTP-nya terpotong, kemudian yang seharusnya terupload KTP tetapi malah foto Bapak Ibu, atau mungkin yang terupload adalah kakak. Kalau ini yang terjadi, maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan sanggah. Karena apa? Ini murni kesalahan dari pelamar sendiri, bukan kesalahan dari verifikator. Tetapi ketika Bapak Ibu mencek bahwa file yang terupload itu sudah benar KTP, ya KTP asli yang sudah terbaca jelas, yang di-scan, maka silakan ajukan sanggahan. Berarti itu adalah kesalahan dari panitia yang melakukan verifikasi. Kemudian yang kedua, perhatikan jumlah TMS dari akun Bapak Ibu masing-masing. Barangkali TMS-nya lebih dari satu, entah dua, tiga, dan seterusnya. Nah, misalnya begini, kalau lebih dari satu ya saya anggap dua. Satu kesalahan itu dilakukan oleh pelamar, dan sisanya itu salah dari verifikator saat memverifikasi berkas Bapak Ibu. Nah, contohnya saja seperti ini. Misalnya TMS-nya 2, KTP tidak sesuai, surat lamaran tidak sesuai format. Nah, itu misalnya keterangan dari TMS-nya. Sehingga Bapak Ibu perlu melakukan cek fakta. Lihat di berkas yang terupload itu. Kalau misalnya saat mengecek faktanya adalah KTP sudah benar, yang terunggah memang sudah benar-benar KTP, kemudian surat lamarannya ini tidak sesuai format yang terupload di situ. Salah format atau mungkin berkas lain dan sebagainya. Maka Bapak Ibu tidak perlu melakukan sanggahan. Kenapa tidak perlu? Karena satu persyaratan saja tidak valid, maka tetap TMS. Misalnya yang ini tadi, ketika cek fakta. Bapak Ibu bisa menyanggah yang ini, KTP. Tetapi menyanggah yang surat lamaran ini tidak bisa. Kenapa? Surat lamaran itu yang terupload memang tidak sesuai format. Salah berkas, dan lain sebagainya. Maka tetap saja TMS. Karena di sini sudah jelas, satu persyaratan saja tidak valid, maka tetap TMS. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kedua-duanya ini benar, KTP-nya benar, surat lamaran sudah benar sesuai format, maka silakan ajukan sanggahan. Dan yang perlu diperhatikan yang ketiga itu adalah perhatikan batas waktu. Nah, biasanya di hasil pengumuman seleksi administrasi, ketika Bapak Ibu tidak lolos, di bagian bawahnya itu ada tombol untuk ajukan sanggah. Nah, di bawahnya itu ada tanggal. Sanggahan itu dimulai dari kapan sampai kapan. Jangan sampai nanti lewat batas waktu sanggahan, baru Bapak Ibu melakukan sanggah, ya otomatis tidak bisa. Nah, ini perhatikan dulu prinsip-prinsip dan tujuan dari sanggahan itu Bapak Ibu. Oke, cara mengajukan sanggah. Nah, ini yang tadi saya bilang, ketika Bapak Ibu sudah mengecek hasil seleksi administrasinya, maka bagi yang tidak lolos seleksi administrasi seperti inilah nanti. Mohon maaf. Nah, itu awal kalimatnya. Anda tidak lolos administrasi. Nah, di sini alasan TMS-nya apa sudah kelihatan. Kemudian ini sudah muncul tombol ajukan sanggah. Nah, di sini kan di bawahnya sudah muncul tanggal berapa sampai tanggal berapa dia bisa mengajukan sanggah. Nah, untuk cara mengajukan sanggah, tinggal Bapak Ibu klik ini. Klik tombol atau kolom yang ajukan sanggah ini. Maka akan muncul ke form sanggahan seperti ini. Nah, di sini yang tadi saya bilang, ngecek faktanya itu di sini. Dilihat dokumen yang teruploadnya di sini. Ini persyaratan yang tidak terpenuhi, Pak. Kemudian cek dokumennya. Kalau misalnya dokumen yang memang tidak sesuai dengan yang di sampingnya ini, misalnya ini kan tentang KTP. Nah, ini yang terupload KTP terpotong, kemudian KTP kopian yang di-scan itu misalnya, ya berarti itu kesalahan pelamar. Nah, kalau misalnya di sini sudah benar KTP asli, maka Bapak Ibu di sini silakan ketikkan alasan sanggahnya. Ya, misalnya saja selamat siang atau selamat malam, Bapak Ibu tim verifikator. Saya sudah mengunggah KTP asli, tetapi di hasil verifikasi dinyatakan
KTP tersebut tidak memenuhi persyaratan. Mohon dicek kembali. Nah, gitu misalnya. Yang penting bahasanya sopan. Nah, setelah mengetik alasan sanggah di sini, silakan ini dicentang. Kemudian setelah mencentang ini, maka klik akhiri proses sanggah. Sehingga nanti akan dibawa ke tampilan seperti ini. Ada notif nanti. Notif seperti ini. Anda hanya bisa melakukan sanggah bila semua persyaratan yang tidak memenuhi syarat disanggah. Nah, itu. Maka klik saja baiklah. Kemudian, peringatan lagi, setelah mengirimkan alasan sanggah, Anda tidak diperkenankan mengedit kembali. Maka kalau sudah yakin, klik saja iya. Kalau masih ragu lagi, mau ngecek lagi, ya klik tidak. Dan terakhir, kalau sudah mengklik iya di sini, maka akan muncul notif bahwa pengajuan sanggah berhasil. Berhasilnya ini maksudnya berhasil mengirim ya. Pengajuan sanggahnya apakah itu nanti ditolak atau diterima, tunggu lagi verifikatornya memverifikasi. Oke, kemudian setelah melakukan sanggahan, tunggu lagi sampai muncul hasil verifikasi sanggahan Bapak Ibu. Kalau misalnya masih tampilan seperti ini diawali dengan kata mohon maaf, berarti alasan Bapak Ibu untuk menyanggah itu tetap ditolak. Nah, di sini nanti akan muncul masa sanggah sudah berakhir. Nah, pengumuman pasca masa sanggah itu kan nanti tanggal 21 sampai 27 September 2024. Ya, ini ditunggu saja, barangkali nanti tiap instansi bisa beda-beda. Karena sekarang saja yang sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi, ada yang sudah, ada yang belum. Ya, intinya dipantau saja di akun SSCSN Bapak Ibu masing-masing. Dicek secara berkala. Jangan sampai nanti terlewatkan bagi yang ingin melakukan sanggahan. Nah, kemudian bagi yang lolos melakukan sanggahan, maka akan muncul seperti ini. Selamat, nah, Anda lolos tahap administrasi berkas. Barangkali untuk pencetakan kartu peserta ujian akan menunggu lagi sampai muncul tombolnya ini. Tapi kalau sudah ini muncul, ketika Bapak Ibu ngecek ini sudah langsung muncul tombol cetak kartu peserta ujian, maka tinggal diklik saja untuk mendownload. Nah, kalau belum muncul ya tunggu saja. Ini kan masih rentang waktunya cukup lama sampai nanti pelaksanaan seleksi kompetensi dasar yang direncanakan 16 Oktober sampai 16 November. Nah, yang jelas untuk tombol cetak kartu ini nanti akan muncul sebelum pelaksanaan SKD CPNS ini. Ya, mungkin di bulan September ini ada yang muncul, nanti di Oktober awal gitu misalnya. Pokoknya dicek saja secara rutin. Nah, setelah mencetak kartu ujian, maka inilah tampilannya. Nah, ini saya pakai yang tahun 2021 karena sekarang kan belum ada. Tetapi saya rasa formatnya tidak akan berbeda jauh dengan ini. Yang intinya di sini adalah instansi tempat Bapak Ibu melamar, kemudian nama, NIK, dan identitas Bapak Ibu lainnya di sini sudah tercantum. Nah, yang inti di sini adalah nomor peserta sama ini PIN ujian. Karena itulah yang nanti akan digunakan untuk login ketika tes dengan CAT ya berbasis komputer. Ini nomor peserta, kemudian ini PIN-nya. Nah, PIN-nya ini kosong, nanti akan diberikan pada saat Bapak Ibu sudah di lokasi tes. Nah, disinilah nanti akan diberikan PIN ujian. Nah, ini bersifat rahasia. Agar apa? Agar ya Bapak Ibu sendirilah yang nanti yang login menggunakan nomor peserta dan PIN ujian ini. Baik, demikian informasi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.